Bab 251. Aku tidak tahan lagi. Selina merasa sangat tidak nyaman ketika dia melihat mata Luke. Itu bukan ekspresi mesum, yang tidak akan menakutkan. Sebaliknya, sepertinya dia merencanakan sesuatu yang berbahaya. Selina benar-benar mengenal Luke lebih baik dan lebih baik sekarang. Dia bisa tahu dari matanya bahwa dia merencanakan sesuatu. Kembali ke kantor polisi, mereka menyapa Elsa terlebih dahulu sebelum melapor ke Dustin. Dustin mengerutkan kening. Stu itu, sangat bagus. Bahkan kamu tidak bisa menangkapnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa siapapun akan dapat melarikan diri dari Luke begitu yang terakhir menemukan mereka. Mempertimbangkan penampilan Luke sebelumnya, seberapa kuat Stu ini? Lukas menggelengkan kepalanya. Dia terlalu waspada. Dia langsung kabur ketika rencananya gagal. Kami mengawasi pacarnya, tetapi dia tidak pernah kembali. Dustin menganggukkan kepalanya. Mustahil meminta Luke dan Selina menunggu Stu di kota tanpa batas waktu, karena mereka adalah salah satu detektif paling cakap di bawah komando Dustin dan sangat diperlukan. Luke berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk memberitahu Dustin tentang kemampuan aneh Stu. Dia berkata, "Bos, saya tidak memberitahu Departemen Kepolisian setempat tentang itu." Terkejut, Dustin merenung sejenak, lalu menepuk bahu Luke. "Saya akan berbicara dengan Wakil Direktur Kondra. Upaya Anda tidak akan diabaikan. Apakah Anda perlu istirahat? Anda bisa datang bekerja besok." Petik 2. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Ini masih awal. Aku akan melihat apakah Elsa membutuhkan kita dalam hal apapun. Kami akan mulai bekerja di sore hari. Dustin mengangguk puas. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Mereka meninggalkan kantor dan pergi ke Elsa. Melewatkan formalitas, Elsa hanya menunjuk file kasus di atas meja. Martin dan Roger telah menangani kasus ini. Itu berbahaya. Seperti biasa, Anda dapat mengerjakannya selama beberapa hari dan menyerah jika Anda tidak membuat kemajuan apapun. Petik 2. Lukas mengangguk. Bisakah kita pergi sekarang? Setelah ragu-ragu sebentar, Elsa bertanya, tentang kasusmu sebelumnya, apakah kamu? Lukas mengangkat bahu. Tergantung. Jika wakil direktur masuk akal, dia akan merasa bahwa dia berutang budi kepada kita. Petik 2. Elsa mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Luke berkata, pembunuhnya waspada dan tidak biasa. Dia menghilang dan tidak pernah kembali setelah kegagalannya. Kami tidak menangkapnya. Merenung sejenak, Elsa bertanya, apa yang dikatakan Dustin? Dia bilang tidak apa-apa dan dia akan melapor ke wakil direktur, kata Luke. Elsa merasa lega, karena Dustin hanya bisa memberitahu Luke ketika dia berpikir bahwa Luke dan Selina telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam kasus ini. Oke, kamu bebas untuk sisa hari ini. Anda bisa memulai penyelidikannya besok, kata Elsa. Luke terkekeh dan berkata, terima kasih, bos. Selina juga mengucapkan selamat tinggal pada Elsa sebelum pergi bersama Luke. Elsa, di sisi lain, bertanya-tanya apakah dia bisa melamar sekelompok detektif lain untuk bekerja di bawahnya jika wakil direktur berutang budi padanya. Dengan begitu, timnya akan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak akan menerima kasus di Woodsburg jika tidak menjanjikan pengembalian apapun. Jika kasus ini diselesaikan, dia dan Luke akan dapat meninggalkan kesan yang baik pada Kondra, itulah sebabnya Elsa mengambil kasus ini. Setelah mereka meninggalkan kantor polisi, Luke pulang ke rumah. Selina berkata, apakah maksud Anda ketika Anda mengatakan bahwa kami akan memulai penyelidikan sore ini? Luke berkata, mempelajari berkas kasus dan membuat persiapan di rumah adalah bagian dari penyelidikan. Selina berargumen, tapi bukankah aku selalu menjadi satu-satunya yang mempelajari berkas kasus? Luke berkata, maaf, tapi saya harus memberitahu Anda kabar baik. Selina bertanya, apa? Luke berkata, mulai hari ini, kita akan meningkatkan pelatihan kita. Kami akan mengerjakan lebih banyak aspek seperti menembak, tinju, mengemudi, parkour ekstrim, berenang, berlari, dan banyak lagi. Selina, apakah kamu gila? Luke, ini hanya untuk mencegah Anda menambah berat badan karena Anda sudah makan terlalu banyak setiap hari. Selina, apakah kamu masih membuatkan makanan untukku setiap hari? Lukas, tentu saja. Selina, setuju. Apapun bisa ditawar asalkan ada makanan enak. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan Luke, mungkin orang terkuat di negeri ini, untuk membantu pelatihan mereka. Apa yang Selina tidak tahu adalah bahwa Luke hanyalah orang biasa yang paling kuat, dan ada banyak orang luar biasa di luar sana. Luke dengan cepat membuat makan siang setelah mereka kembali ke rumah, dan mereka makan 20 menit kemudian. Selina kemudian mencuci piring dan membersihkan dapur seperti biasa.
Luke tidak pernah tertarik melakukan hal semacam itu. Kemudian, Selina mempelajari file kasus saat dia mencerna makanannya. Mereka seharusnya memulai pelatihan dalam 1 jam. Luke, di sisi lain, pergi untuk membuat dan memodifikasi peralatan di bengkel garasinya untuk dirinya sendiri dan Selina, mengingat betapa berbahayanya dunia ini. Pukul 5 sore, Luke menyeret Selina keluar dari ruang pelatihan, dia tidak lebih baik dari seekor anjing mati. Gadis itu menyatakan, tidak, lepaskan aku. Aku tidak tahan lagi. Lukas tertawa. Tidak, kita harus berlatih menembak hari ini. Selina berkata, tapi kurasa aku sudah mencapai batasku. Sulit bagi saya untuk berkembang. Seperti yang Anda katakan pada diri sendiri, itu sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Jadi, berhentilah melawan dan mulailah menembakkan senjata bersamaku. Luke melemparkannya ke kamar mandi dan pergi mandi sendiri. Dia masih kuat, berkat poin stat yang dia tambahkan ke kekuatan. Bahkan hanya dengan tidur 2 jam sehari, dia masih energis seperti biasanya. Dia tidak pernah kelelahan atau terluka dalam latihan, karena dia selalu langsung pulih dengan penyembuhan diri dasar. Namun, untuk membuat peralatan yang kuat, dia membutuhkan uang terlebih dahulu. Memikirkan itu, dia menelepon Bobby. Hei, ini Lukas. Bagaimana negosiasinya? Adakah peningkatan? Setelah hening sejenak, Bobby berkata, ini ketiga kalinya, mereka menolak permintaanku untuk bertemu, jadi. Lukas tidak terkejut. Jadi, maksudmu kamu tidak membuat kemajuan? Bobby berkata jujur, maaf, tapi itu benar, bab 252 klien tak terduga dan pesanan tak terduga. Juga, resepsionis di Google memberitahu saya bahwa sistem navigasi kami hampir tidak praktis kecuali pengguna membawa monitor, jadi produk kami tidak berguna bagi mereka, Bobby melaporkan dengan jujur. Luke tertawa dan berkata lagi, teruslah mencoba menghubungi Google dan Ichigo. Itu saja untuk saat ini. Mendengar Luke mengakhiri panggilan, Bobby bingung. Itu saja. Luke merenung sejenak, lalu menelepon Jenny. Halo, apakah itu Jenny? Ini Lukas. Ada beberapa file yang saya ingin Anda periksa. Seperti ini. Sesaat kemudian, dia menutup telepon dan menggelengkan kepalanya ke pintu kamar mandi yang masih tertutup. Baik, ini baru hari pertama. Pelatihan itu memang terlalu intens. Saya mungkin harus memberinya lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Dia berjalan ke pintu kamar mandi dan berkata, oke, ini semua pelatihan untuk hari ini. Kita lanjutkan besok. Dia nyaris tidak mengucapkan kata-kata ketika sorakan meledak di kamar mandi. Sesaat kemudian, Selina melompat keluar dan berkata, jangan menarik kembali kata-katamu. Dia kemudian menerjang sofa. Melihat Selina akan tertidur, Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tubuh Anda bisa beristirahat, tetapi tidak dengan otak Anda. Baca file. Saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk kasus ini. Selina berkata, kamu ingin mengambil lebih banyak kasus. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, kita perlu lebih banyak waktu untuk pelatihan. Selina menjadi lesu. Saya pikir lebih baik untuk lebih fokus pada kasus. Luke berkata, bagaimana jika kita bertemu dengan penjahat aneh seperti Stu lagi? Dia menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri, tetapi bagaimana jika dia menggunakannya untuk menyerangmu? Anda bisa dengan mudah dibunuh oleh orang-orang seperti itu jika Anda tidak memperbaiki diri Anda sendiri. Selina berpikir sejenak sebelum dia mengangguk tak berdaya. Baiklah, aku jamin aku tidak akan mengendur, tapi staminaku tidak sebanyak kamu. Luke tidak tahu apa yang bisa dia lakukan tentang itu. Kekuatannya berasal dari sistem, dan itu bukan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Dia hanya bisa melihat apakah dia bisa membuat peralatan yang bisa memperkuat Selina dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Saat itu, ponsel Luke berdering. Itu bukan telepon biasa, tapi yang palsu. Dia memeriksa telepon palsunya, hanya untuk bingung. Mengapa mereka berdua ingin bertemu dengannya? Berpikir sejenak, dia mengetik sesuatu ke teleponnya dan mengirim pesan. Di sebuah pabrik terbengkalai di Los Angeles, Damon memberikan teleponnya kepada Mindy. Apa yang dia mengatakan? Mindy melirik teks dan berkata, dia setuju untuk bertemu dengan kita, tapi dia akan memutuskan kapan dan di mana. Damon mengangguk. Dia tetap berhati-hati seperti biasanya. Pada saat itu, Damon masih berpakaian seperti pria sederhana, dan Mindy tampak seperti gadis kecil yang lucu dengan kemeja merah muda dan celana jeansnya. Namun, senjata dan peralatan di depan mereka sama sekali tidak sederhana. Setelah makan malam dengan Selina, Luke pergi dengan mobilnya. Selina tidak bertanya kemana dia pergi. Dia tahu bahwa Luke sering keluar pada malam hari,
tetapi dia tidak pernah menanyakannya. Luke pasti punya alasan bagus untuk tidak pernah menyebutkannya, dan dia tahu lebih baik daripada bertanya. Sebenarnya, dia dan Luke memiliki rutinitas rutin di rumah. Di luar rutinitas itu, apakah Luke bekerja di garasi atau diam-diam meninggalkan rumah, Selina tidak akan pernah bertanya. Itu adalah saling pengertian bahwa mereka telah terbentuk setelah bekerja bersama begitu lama. Luke memarkir mobil di kejauhan dan berjalan satu blok yang tidak memiliki kamera pengintai di sekitarnya sebelum dia berakhir di tempat parkir. Sesaat kemudian, sebuah Ford tua melaju keluar. 30 menit kemudian, di sebuah pabrik terbengkalai di selatan USC, dia mengirim SMS di telepon palsunya. 10 menit kemudian, Damon dan Mindy muncul. Keduanya benar-benar menutupi wajah mereka, dan menjaga jarak di antara mereka sehingga mereka tidak akan jatuh ke dalam perangkap pada saat yang sama. Luke berjalan keluar dari sudut dan berkata, "Senang bertemu denganmu. Sudah lama." Baik Damon dan Mindy kehilangan kata-kata. Mindy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, "Kami sudah saling kenal untuk sementara waktu. Apakah Anda harus sangat berhati-hati?" Petik 2. Keluhannya dapat dimengerti, karena Luke tidak menggunakan suaranya sendiri, tetapi suara yang familiar dari pembawa acara NBC terkenal untuk berbicara kepada mereka. Sambil tersenyum, Luke dengan cepat mengetik, "Bukannya aku tidak mempercayaimu, tetapi aku tidak mempercayai kemampuanmu untuk menyembunyikan dirimu sendiri." Baik Damon dan Mindy merasa agak malu. Mereka tidak tahu siapa pria itu, atau apakah dia pria sama sekali, tetapi pria itu tahu identitas dan nama mereka. Damon memutuskan untuk melewati rasa malu dan hanya bertanya, "Kami ingin satu set peralatan pengawasan dan anti-pengawasan Anda." Mengangkat alis, Luke mengetik lagi, "Bukankah aku sudah mengirimimu satu set?" Damon dan Mindy saling memandang dan berkata, "Itu tidak cukup. Kami hampir tertangkap terakhir kali." Petik 2. Luke berkata, "Saya tidak menawarkan layanan purna jual." Mindy mendengus. Sungguh pria yang picik. Lukas memutar matanya. "Maaf, apa yang kamu mengatakan?" Mindy terdiam. Damon menimpali, "Dia hanya seorang anak kecil, jangan pedulikan dia." Damon berkata, "Kami akan membayarmu secara penuh, termasuk hutang kami sebelumnya, tapi kami menginginkan peralatan terbaik yang bisa kamu tawarkan dalam pesanan ini." Luke berkata, "Yang terbaik. Itu akan menelan biaya setidaknya $1 juta. Apakah Anda yakin membutuhkannya?" Damon ragu-ragu dan berkata, "Yah, itu sedikit melebihi anggaran kami." Luke bertanya, "Berapa anggaran Anda?" Damon berkata, "$1,500,000." Luke berkata, "Yah, sepertinya kamu mendapat masalah besar kali ini. Jika tidak, mereka tidak akan membayar begitu banyak uang untuk peralatan." Melihat bahwa dia tidak langsung menyetujui kesepakatan itu, Mindy cemberut. "Hei, kamu tidak akan menolak kami, kan?" Luke tidak marah, karena gadis itu terlalu cantik. "Baik, untuk $1,500,000, saya bisa memberi Anda satu set peralatan yang cukup bagus, tetapi itu akan memakan waktu 10 hari." Damon berkata, "10 hari. Oke, tidak apa-apa." Luke berkata, "Untuk kemurahan hati Anda, saya dapat menawarkan beberapa pernak-pernik gratis." Mindy bertanya, "Hah, pernak-pernik apa? Lihat dirimu sendiri." Luke mengeluarkan laptop. Bab 253. Semua orang suka donat. Laptop ini kokoh tetapi memiliki kinerja yang buruk, jadi Luke hanya menggunakannya untuk mendemonstrasikan produknya di kunjungan lapangannya. Mindy dengan gesit menangkap laptop yang dilempar Luke padanya dan menyalakannya. Damon tidak mendekati Luke. Dia mengangkat kotak di tangannya dan berkata, "Ini pembayarannya. Totalnya $700.000, termasuk utang kami kepada Anda sebelumnya." Dia membuka kotak itu dan menuangkan uang tunai ke atas meja. Dia menunjukkan bahwa tidak ada trik di dalam kotak, dan kotak itu tidak dilapisi dengan koran di bagian bawah. Setelah itu, Damon bergabung dengan putrinya, dan mereka memeriksa laptop bersama. Sebenarnya, kedua pihak saling percaya. Damon tahu bahwa Luke mengetahui identitasnya, tetapi itu tidak pernah bocor. Luke, di sisi lain, telah bekerja dengan Damon sebelumnya dan tahu bahwa pria itu dapat dipercaya. Luke dengan santai memeriksa uang itu tetapi tidak mengambilnya. Damon merasa itu aneh. "Apa yang salah?" Luke bertanya, "Anda pasti memiliki pemasok rahasia yang tidak akan mengungkapkan informasi pribadi Anda, bukan?" Damon berkata, "Ya, apakah kamu ingin?" Lukas mengangguk. "Ya, saya akan menulis daftar materi nanti, dan uang di sini akan menjadi pembayaran saya. Jika tidak cukup, saya akan membayar sisanya." Petik 2. Damon berkata, "Karena kamu membantu kami membuat peralatan, kamu tidak perlu
Luke mengangkat tangannya dan memotongnya. Tidak, kurasa uangmu tidak cukup. Juga, Anda harus berhati-hati dan jangan biarkan siapapun melacak Anda. Yang saya inginkan adalah keamanan mutlak. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat membeli beberapa bahan dalam daftar. Petik 2. Damon curiga. Kamu tidak mencoba membeli bahan biokimia atau nuklir, kan? Lukas tertawa. Tentu saja tidak. Saya hanya takut Anda mungkin terlalu ceroboh. Aku mengenalimu sebelumnya hanya setelah melihatmu sekilas. Damon kehilangan kata-kata. Apakah Anda akan membiarkannya pergi? Mata Mindy bersinar saat dia melihat peralatan yang ditampilkan di laptop. Kamu menyebut pernak-pernik ini. Mereka sangat keren. Aku bisa menggunakannya untuk menangkap siapapun. Luke menatap kaki gadis itu. Anda tidak dapat menangkap siapapun sekarang hanya karena kaki Anda terlalu pendek. Menyadari apa yang dilihat Luke, Mindy berkata dengan marah, aku hanya seorang anak kecil. Aku akan jauh lebih tinggi nanti. Luke terdiam, tetapi dia berpikir dalam hati, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa tumbuh lebih tinggi, tapi tolong jangan menjadi gemuk. Dia tidak akan suka melihat ketampanan gadis itu dihancurkan oleh lemak. Setelah bernegosiasi sejenak, Luke menulis daftar di laptopnya dan memberikannya kepada Damon. Ini daftarnya. Dapatkan bahan mentah kepada saya dalam 3 hari, sehingga saya dapat merakit apa yang Anda butuhkan. Saya pergi. Benar? Ingatlah untuk tidak mengekspos dirimu sendiri. Petik 2. Damon dan Mindy terdiam. Kenapa kamu masih membicarakan itu? Anda sudah menyebutkannya 3 kali dalam pertemuan ini. Puas, Luke kembali ke rumah setelah menggoda Damon dan Mindy lagi. Dia sangat senang dengan kesepakatan itu. Akan sulit baginya untuk membeli bahan mentahnya sendiri, dan dia harus membuang banyak waktu untuk menyamar setiap kali. Dia memiliki sedikit kesabaran untuk membeli bermacam-macam barang yang dia butuhkan. Sekarang Damon menjalankan tugas untuknya, Luke tidak akan terpengaruh bahkan jika pembelian Damon diketahui. Sebelum pertemuan mereka, dia telah memeriksa lingkungan dan memastikan bahwa itu bukan jebakan. Seperti yang dia katakan, bukan karena dia tidak mempercayai Damon, dia hanya takut seseorang melacaknya dengan mengikuti Damon. Lagi pula, ada orang dengan kemampuan super di dunia ini. Selina masih membaca berkas kasus ketika Luke kembali ke rumah. Melihat Luke, dia menjatuhkan file itu dan menguap. Saya lelah. Aku akan tidur. Lukas mengangguk. Apakah kamu ingin aku membawamu ke tempat tidurmu? Di luar dugaannya, Selina mengangguk. Iya, Luke terdiam, tetapi akhirnya, dia membawanya ke tempat tidurnya. Tidak perlu melepas pakaiannya sekarang karena dia hanya mengenakan piyama. Mandi dan membuat secangkir teh hijau untuk dirinya sendiri, Luke memikirkan hal-hal di sofa. Damon dan Mindy sebagian besar aktif di New York. Mereka bisa menjadi sekutu potensial. Sekutu seperti itu tidak perlu membantunya dalam pertempuran. Selama mereka memberikan intelijen atau dukungan lain untuknya pada saat yang tepat, mereka tidak tergantikan. Mereka juga akan menjadi koneksi yang bisa dia gunakan. Bahkan Tony Stark memiliki teman dan koneksi di militer serta dukungan dari pemangku kepentingan Stark Industries yang tangguh. Ketika Tony kehilangan dukungan dari orang-orang ini, dia dikeluarkan dari Stark Industries oleh Obaja, dan pengaruhnya sebagai Raja Super langsung menghilang. Luke tidak berencana untuk mengikuti jejak Stark, jadi dia harus memperlakukan sekutu dan teman-temannya dengan baik. Jadi, dia tidak benar-benar mendapat banyak keuntungan dari kesepakatan dengan Damon, yang sudah sulit dipercaya karena dia menggunakan kemampuan Tony Stark. Bahkan para ahli yang tidak terampil seperti Tony akan menagih $1 juta untuk pesanan seperti itu. Tetapi kebanyakan dari orang-orang ini tidak kekurangan uang untuk memulai, dan tanpa koneksi, Damon tidak dapat meminta bantuan mereka. Selain itu, peralatan yang dibuat Luke untuk mereka sangat praktis. Perangkat pengawasan elektronik dan anti-pengawasan, gadget untuk menyembunyikan jejak Anda dan untuk berjalan di dinding, pelindung anti peluru khusus, dan sebagainya. Luke fokus pada file itu lagi. Dalam perjalanan mereka untuk bekerja keesokan harinya, dia memperhatikan bahwa Selina tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Luke ingat bahwa Selina jarang jatuh sakit atau mengalami kelelahan sejak dia mengenalnya. Apakah dia memiliki hadiah yang tidak biasa juga? Mereka tidak perlu pergi ke kantor polisi hari ini. Karena Selina telah mempelajari kasus ini kemarin dan berbicara dengan detektif yang menanganinya sebelumnya, mereka akan langsung ke TKP. Mereka turun saat sampai di tempat tujuan. Luke melihat papan nama di atas toko, yang merupakan lingkaran raksasa yang berlubang di tengahnya. Dia terhibur. Semua orang suka donat. Ini adalah toko yang menjual berbagai jenis donat, yang sulit ditolak oleh orang Amerika yang menyukai manisan. Bagi petugas polisi, donat juga sangat diperlukan.
Bab 254 Dua penembak tidak seperti Luke, yang bisa membuat lusinan kue mangkuk dalam 10 menit, sebagian besar polisi memilih untuk mengemil donat. Lagi pula, donat memiliki kalori yang cukup, bisa dimakan dengan satu tangan, dan yang paling penting, harganya murah dan sering dijual 24 jam sehari. Sehingga petugas yang harus bekerja malam menjadi pelanggan setia donat. Itu juga alasan mengapa kasus yang seharusnya dibantu Luke terjadi di toko donat. Luke dan Selina tidak masuk tetapi hanya mengamati toko yang tutup dari luar. Jendela kaca toko pecah, memungkinkan mereka untuk melihat sebagian besar interior meskipun mereka berada di luar. Ketika mereka sedang mengamati pemandangan itu, sebuah mobil berhenti di dekatnya, dan seseorang berkata, "Hei, Luke dan Selina. Anda di sini." Luke dan Selina berbalik dan menyapanya dengan senyuman. "Selamat pagi, Roger, Martin." Roger berkulit hitam, dan Martin adalah pria kulit putih parubaya yang tampan dengan janggut berantakan. Roger yang baru saja menyapa mereka. Dia mengangkat penjagaan dan menyuruh semua orang memasuki toko. Kejadiannya pukul 5 pagi kemarin. Dua penembak melepaskan tembakan ke tempat ini dengan senjata otomatis 9 mm dari sepeda motor. Dua pelanggan tewas di tempat, dan pekerja yang menjaga toko terluka oleh pecahan kaca. Pembunuhnya tidak masuk. Menurut pekerja, ada pelanggan lain yang hilang. Dia berada di meja yang sama dengan para korban, dan datang bersama salah satu dari mereka. Luke menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Itu dijelaskan dalam file kasus, tetapi Roger tidak tahu seberapa banyak yang mereka ketahui, jadi dia mengulangi informasi kunci untuk keuntungan mereka. Melihat garis tubuh dan lingkungan terdekat, Selina membayangkan serangan di kepalanya. Luke, di sisi lain, menatap lubang peluru di dinding. Dia bertanya, apakah balistik menjalankan tes? Roger berkata, ya, dua senjata ditembakkan, tapi... Luke menyela, tapi salah satu senjatanya tidak menembakkan peluru sebanyak itu. Roger terkejut. Apakah Anda sudah berbicara dengan Departemen Forensik? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya menebak. Kemudian, seorang wanita berbicara dari pintu. Yah, sepertinya aku terlambat. Semua orang berbalik. Dia ternyata seorang gadis berambut coklat muda yang cantik, dengan rambut diikat. Dia mengenakan setelan jas, dan setelan dan kemeja di bawahnya tidak dikancingkan seluruhnya, memperlihatkan sedikit tulang selangkanya yang Roger berkata, Agen Palmer, Anda tidak terlambat. Kami tiba lebih awal. Ini Luke dan Selina, rekan kita. Mereka akan membantu kita dengan kasus ini. Detektif bernama Palmer berjabat tangan dengan mereka dengan sopan. Kami benar-benar bisa menggunakan bantuanmu. Dia kemudian bertanya langsung, apakah kamu menemukan sesuatu? Dia mengajukan pertanyaan kepada Luke, karena dia dan Roger sudah menyelidiki tempat ini kemarin, ketika mayat-mayat itu masih tergeletak di tanah dan darahnya belum mengering. Sekarang, hanya garis tubuh yang tersisa. Dia benar-benar ingin tahu apa yang mungkin ditemukan Luke dan Selina. Apakah ada saksi mata? Lukas bertanya. Roger menggelengkan kepalanya. Tidak, ini sudah jam 5 pagi. Ada seorang wanita tunawisma yang tertarik oleh tembakan, tetapi dia hanya melihat pelanggan yang masih hidup meninggalkan toko. Luke bertanya, bagaimana dengan durasi serangan? Roger menggelengkan kepalanya. Wanita tunawisma itu, tidak waras, dan pekerjanya masih shock, dan belum bisa memberitahu kami apapun. Jadi, kita hanya bisa menebak durasi serangannya. Luke mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Palmer mau tidak mau bertanya, apakah ada masalah? Luke berkata, jika para pembunuh tidak menghentikan sepeda motor ketika mereka menembak, itu masalah besar. Mata Martin bersinar. Kau sudah memperhatikan. Lukas tertawa. Mari kita berhenti berbicara dalam teka-teki. Anda duluan. Martin memecah keheningannya ketika dia mengetahui bahwa seorang rekan memikirkan hal yang sama. Saya mencapai kesimpulan saya setelah saya membaca laporan forensik pagi ini. Roger mengeluh, wow, dan Anda tidak berpikir untuk memberitahu pasangan Anda lebih cepat. Martin berkata, yah, saya harus mengulangi diri saya kepada semua orang bahkan jika saya memberitahu Anda sebelumnya, kan? Hanya satu penembak yang merupakan pembunuh sebenarnya, dan peluru yang mengenai korban semuanya berasal dari senjatanya. Jika pekerja yang gugup itu dapat dipercaya, serangan itu mungkin hanya berlangsung 2 detik. Petik 2. Palmer merasa itu aneh. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat apapun? Martin berkata, kata-katanya yang tepat adalah, saya merasa seperti telah menghabiskan 1 tahun di Afghanistan. Jadi, semua orang kehilangan kata-kata. Pekerja ini jelas terlalu terstimulasi untuk otaknya berfungsi secara normal.
Tetapi dua orang telah terbunuh oleh rentetan 30 peluru. Akan aneh jika pekerja itu tidak menderita trauma mental karenanya. Namun, sebagian besar peluru ditembakkan dari satu senjata. Mereka menghancurkan sebagian besar toko, tetapi merindukan para korban. Martin melanjutkan, kalau saya melihatnya, sulit untuk menembak saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam, jadi ini bisa dimaklumi. Jadi, orang yang duduk di belakangnya yang mengambil tindakan. Dia hanya melepaskan dua tembakan, dan kedua korban ditembak di kepala. Palmer terkejut. Penembakannya sangat tepat. Menekan dua target di kepala hanya dengan dua tembakan sambil bergerak dengan kecepatan tinggi sungguh luar biasa. Iya, dan itu semakin parah, kata Martin. Dia menunjuk ke jalan di luar. Tempat parkir di luar ditempati saat itu, dan dua penembak hanya bisa menembak dari jarak sekitar 10 meter dari toko. Pengemudi bahkan menyemprot mobil yang diparkir dengan peluru. Bab 255 Pengkhianat dan Pengabaian. Lukas mengangguk dalam hati. Dia sudah merasa bahwa rentetan peluru tidak mungkin berasal dari dua senjata. Analisis rinci Martin mengkonfirmasi asumsinya, dan dia semakin tertarik pada para penembak. Jadi, Agen Palmer, kecerdasan apa yang Anda miliki untuk kami? Palmer bukan dari LAPD, tapi agen DEA. Dia ada di sini karena salah satu korbannya adalah rekannya Jimmy Watson, yang juga agen DEA. Palmer berkata, sederhananya, Jimmy di sini untuk bernegosiasi dengan Femira, korban lainnya. Pria itu memiliki beberapa informasi penting yang kami butuhkan. Melihat ekspresi wajah Luke, dia menambahkan, saya tidak bisa memberitahu Anda apa itu, tetapi informasinya sangat sensitif, jadi Jimmy ada di sini untuk berbicara dengannya. Saya seharusnya datang juga, tetapi saya tertunda oleh sesuatu yang lain dan tidak berhasil. Petik 2. Luke tiba-tiba bertanya, Anda curiga seseorang membocorkan detail pertemuan itu. Palmer tetap diam, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa itu adalah kecurigaannya. Luke mengerti mengapa kasusnya sulit. DEA memiliki lebih banyak informasi, tetapi mereka tidak mau mengungkapkannya dengan alasan kerahasiaan, jadi Martin tidak memiliki petunjuk untuk diajak bekerja sama. Akan sangat sulit jika mereka ingin Palmer menumpahkan apapun. Karena ada kemungkinan pengkhianat yang bersembunyi di DEA, agensi tentu tidak ingin skandal itu terungkap ke LAPD. Luke berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan yang selamat? Siapa dia? Roger berkata, dia seorang pengacara. Femira membawanya untuk bernegosiasi. Dia hanya pria biasa. Kami melacaknya tadi malam, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan dia hanya ada di sana untuk membantu kliennya dalam negosiasi. Luke merasa itu aneh. Bukankah dia takut dia bisa dibunuh? Roger berkata, pria itu mengatakan bahwa dia tidak benar-benar tahu segalanya tentang kliennya, atau dia tidak akan mengambil kasus itu sama sekali. Lukas hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada petunjuk untuk saat ini. Pengacara itu mungkin tahu lebih banyak daripada yang dia katakan, tetapi sulit untuk menahan seorang pengacara. Orang-orang itu mencari nafkah dengan bermain-main dengan hukum, dan mereka dapat dengan mudah menuntut kompensasi jika polisi melakukan kesalahan apapun. Mereka bisa benar-benar tidak tahu malu dalam hal menghasilkan uang. Setelah beberapa diskusi, akhirnya diputuskan bahwa Roger dan rekannya akan menindaklanjuti pengacara, karena dia mungkin orang berikutnya yang akan dibunuh. Adapun Luke, bagaimanapun, dia sudah secara mental membatalkan kasus ini. Kasus-kasus tersulit adalah kasus-kasus tanpa petunjuk atau yang melibatkan konflik internal, seperti kasus ini. Jika dia menemukan pengkhianat di DEA, apakah dia akan benar-benar berterima kasih padanya? Jelas, DEA mungkin berpura-pura bahagia, tetapi tentu saja tidak. Luke hanya mengingatkan Martin, kamu bisa menyelidiki penembak itu. Penembak terampil seperti itu tidak bisa menjadi tuan tidak ada. Anda mungkin menemukan beberapa petunjuk jika Anda mencari penembak yang luar biasa dalam kasus sebelumnya. Dia mengatakan itu kepada Martin karena Martin adalah seorang veteran angkatan laut yang juga seorang penembak hebat. Hanya ada beberapa orang dalam lingkaran penembak top, dan mereka pasti tahu satu atau dua hal tentang satu sama lain. Martin mengangguk, dan mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Ketika Luke mengucapkan selamat tinggal kepada Roger, dia memperhatikan bahwa Martin dan Palmer sedang berbicara dan tertawa. Dia bertanya dengan suara rendah, tentang apa itu? Roger berkata, mereka saling berhadapan. Ketika itu terjadi, kan? Luke tersenyum dan melambaikan tangan pada Roger. Dia masuk ke mobilnya dan melirik Selina, yang ada di sebelahnya. Kenapa kau menatapku? Selina berkata, kamu jarang menatap mataku. Luke memutar matanya ke arahnya. Maksudmu ini?
Selina melakukan hal yang sama kembali padanya. Ya terima kasih banyak. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Itu adalah akhir dari topik. Mereka tahu betul bahwa hubungan mereka berbeda dari apa yang dimiliki Luke dan teman-teman wanitanya. Selama dia mau, dia bisa mengundang rekan-rekan wanitanya untuk minum ketika mereka pulang kerja, dan tidak akan sulit untuk hal-hal tertentu terjadi secara alami setelah itu. Petugas wanita sama sibuknya dengan petugas pria, tetapi terkadang mereka juga harus menggaruk gatal, dan tidak akan menuntut lebih ketika malam telah usai. Akan terlalu mudah bagi Luke, jadi dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk itu. Seorang mitra yang benar-benar bisa dia percayai, di sisi lain, sulit didapat. Kembali di Nakatomi Plaza, Detektif John berjuang keras untuk istri dan putrinya. Tetapi kenyataannya dia dan istrinya sudah berpisah, dan sedang dalam proses perceraian. Lebih buruk lagi, itu bukan karena uang, tetapi perbedaan dalam sikap terhadap kehidupan. Pasangan detektif mungkin bahkan lebih penting bagi mereka daripada pasangan. Menikahi istri yang salah mungkin membuang-buang waktu dan uang, tetapi memiliki pasangan yang salah bisa membuat mereka terbunuh atau dikirim ke divisi urusan dalam negeri untuk diselidiki. Luke dan Selina pergi ke lapangan tembak khusus. Selina berlatih menembak reguler di salah satu sudut sementara Luke melatih quick draw-nya. Luke telah membaca banyak file tentang quick draw. Banyak lawan yang dia kalahkan juga menggunakannya, tetapi itu termasuk dalam kemampuan senjata api dasar dan tidak terdaftar secara independen. Luke berspekulasi bahwa itu karena quick draw mereka belum cukup baik untuk didaftarkan sebagai kemampuan independen, seperti bagaimana sistem tidak akan mengakui bahwa penutur dwibahasa membual kecakapan bahasa dasar jika mereka tidak cukup fasih. Haruskah dia menemukan Bob Munden, dewa penarikan cepat, dan mendapatkan kemampuan darinya? Luke membuang ide itu. Statistik fisiknya cukup baik, yang dia butuhkan hanyalah lebih banyak latihan dengan undian cepat.